Mübarek Teala İbrahim'e ya Hamidun Mecid bir şey olmuş. Allahu Ekber. Hai guys, kembali lagi bersama channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film horor terbaik dan terseram yang berasal dari negara Turki. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan masyarakat Turki yang berjudul Sitchin. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Asnur. Ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, Asnur meminta bantuan sama seorang dukun santet. Tak tanggung-tanggung, Asnur pun berniat untuk membunuh istri dan pria yang menjadi idamannya itu. Berhasilkah Asnur mendapatkan cinta yang ia idamkan? Atau akankah hal yang mengerikan malah terjadi menimpa dirinya? Tapi sebelum melanjutkan video ini, saya tak bosan-bosan mau mengingatkan kalau video ini hanyalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton full movie-nya, saya sarankan agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih menegangkan. Berikut alur cerita filmnya. Film ini diawali sebuah hadis tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah sakit selama beberapa hari. Karena tidak diketahui jenis penyakitnya, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwa seorang Yahudi telah melakukan sihir dengan membungkus rambut Rasulullah lalu membuangnya ke sebuah sumur. Jibril pun berkata, kirimlah orang untuk mengambilnya. Kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menemukannya. Setelah Ali menemukan dan membuka bungkusan tersebut, Rasulullah pun kembali membaik dan sehat seperti sedia kala. Selepas kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq agar manusia memanfaatkannya untuk melawan sihir-sihir dari orang-orang yang zalim. Kemudian cerita berlanjut ke rumah seorang dukun. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita yang bernama Asnur sedang menunggu untuk bertemu si dukun. Tak lama ia menunggu seorang asisten dukun mengajak Asnur bersama temannya untuk masuk. Setelah mereka bertemu, sang dukun pun menyuruh mereka untuk membaca doa terlebih dahulu. Setelah pembacaan doa selesai, Asnur pun menceritakan maksud kedatangannya. Di mana pada saat itu yang sedang jatuh cinta kepada sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Dan ia bertanya apakah ia bisa menikah dengan Kudret yang tak mencintainya sama sekali. Lalu si dukun pun memulai penerawangannya. Lalu tiba-tiba tanpa diduga temannya kerasukan jin dan temannya berkata, Kudret adalah saudaramu. Dia bukan suami yang tepat untukmu. Dan dia hanya akan mendatangkan malapetaka. Kemudian ia berpesan agar Asnur menjauhi Kudret karena Kudret adalah kunci kematian Asnur. 12 tahun sudah berlalu, Asnur dan Kudret tidak ditakdirkan untuk menikah. Mereka pun memiliki pasangannya masing-masing. Asnur yang kini sudah menjadi janda mendatangi Kudret. Ia marah besar karena Kudret sudah lama tak menemuinya. Apalagi saat ini Asnur sedang hamil oleh Kudret. Oh, ternyata selama ini mereka menjalin hubungan gelap ya. Kudret pun ikut marah melihat Asnur yang selalu mendatanginya. Karena ia takut skandalnya diketahui oleh teman-temannya. Lantas, ia menyuruh Asnur untuk menggugurkan kandungannya saja. Mendengar hal itu sontak Asnur tambah emosi. Karena sebenarnya, ia ingin anak dari Kudret itu lahir. Emosi yang sudah memuncak membuat Kudret menggampar Asnur. Kudret merasa bahwa Asnur sengaja hamil supaya bisa dinikahinya. Padahal yang salah dia sendiri karena pas endingnya nggak dicabut. Lanjut dan tanpa diduga, Asnur mengalami pendarahan yang sangat hebat. Kudret pun panik dan segera membawanya ke rumah sakit.
Singkat cerita, ketika berada di rumah sakit, Kudret mengatakan bahwa Asnur mengalami keguguran. Asnur pun kaget saat mendengarnya. Ia pun marah karena merasa Kudret telah membunuh anak mereka. Melihat sikap Asnur, Kudret mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan pergi dan meminta Asnur untuk tidak mendatanginya lagi. Mendengar ancaman pria idamannya tersebut, Asnur pun memohon kepada Kudret untuk tidak meninggalkannya. Akan tetapi, Kudret tetap dalam keputusannya dan segera meninggalkan Asnur. Keesokan harinya, Asnur yang tinggal di rumah mertuanya berniat untuk mendatangi dukun yang dulu pernah ia temui. Ia pun berbohong kepada mertuanya dengan mengatakan akan pergi dan menginap di acara hajatan saudaranya. Si mertua pun mengingatkan Asnur untuk tidak pergi sendirian, karena bagi seorang janda itu tidak baik kalau keluar rumah sendirian. Akan tetapi Asnur yang kurang akhlak pun membantah dan tak menghiraukan perkataan sang mertua. Kemudian beralih ke rumah Kudret. Pada saat itu anaknya bernama Seda sedang menangis. Kemudian istri Kudret yang bernama Nisa bertanya kenapa. Lalu anak tunanetra tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Ia pun meminta kepada ibunya untuk tidak mengatakan apapun kepada sang ayah. Kembali ke Asnur. Setelah seharian pergi, dirinya sampai di rumah dukun santet. Setelah menceritakan semua yang terjadi, si dukun menyalahkan Asnur yang dulu tidak mematuhi kata-katanya. Untuk itu Asnur pun meminta maaf karena tidak bisa menahan nafsu birahinya yang begitu membara kepada Kudret. Kemudian Asnur mengatakan bahwa bagaimanapun caranya, kali ini ia harus mendapatkan cintanya Kudret. Mendengar permintaan langganannya tersebut, mau tidak mau sang dukun pun berusaha untuk membantunya. Lalu si dukun berniat untuk menyihir Nisa dengan cara memasukkan jin Anzar ke tubuh Nisa, di mana jin yang membenci Islam tersebut akan menahan roh Nisa selama 5 malam. Hingga kemudian jin Anzar itu akan membunuhnya di malam kelima. Tidak cuma Nisa, jin akan mempengaruhi semua yang memiliki ikatan darah dengan Nisa sampai terbunuh. Lalu si dukun akan memulai ritualnya dengan melakukan kegiatan persantetan. Dengan menulis ayat suci di kaki mayat yang baru dikubur dan membungkusnya dengan usus babi. Kemudian si dukun pun menyuruh Asnur untuk membawakan rambut dan darah dari Nisa. Setelah menyanggupi persyaratannya, Asnur meminta si dukun untuk segera melakukannya. Tak lama kemudian Asnur langsung menuju ke rumah Nisa. Sementara itu si dukun pun bergegas ke kuburan dengan ditemani asistennya. Ia mencari mayat yang baru dikubur. Setelah menemukan kuburan yang dicarinya, si dukun langsung menggali kuburan tersebut. Lalu si dukun pun bergegas mengambil bagian kaki dari mayat itu. Di keesokan harinya dengan alasan silaturahim, Asnur tiba di rumah Nisa. Asnur pun disambut Nisa yang terlihat senang dengan kedatangannya. Tak cuma Nisa, Seda pun senang saat mengetahui sang bibi telah datang. Terlihat mereka pun sangat akrab dengan kebersamaannya. Lalu Asnur berniat untuk pergi ke kamar mandi. Dan tak lain itu hanyalah pura-pura saja. Karena sesampainya di kamar mandi, Asnur bergegas mencari rambut Nisa. Dan benar saja, Asnur menemukan rambut yang ia cari. Dirasa rambut belum tentu milik Nisa, Asnur pun membawa softtek yang ada darahnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Asnur pun langsung pamit. Saat melihat Seda, Asnur terlihat bersedih seolah dalam dirinya masih ada rasa kasihan kepada keponakannya itu. Karena keponakannya itu juga akan ikut terbunuh oleh rencana jahatnya. Di keesokan harinya Asnur memberikan semua persyaratan ke si dukun. Setelah semuanya lengkap, dukun pun memulai ritual pemanggilan jin Anzar. الذين فرعوا من حسا وزعفر من شر وزعفر من Ternyata
Kedatangan jin Anzar membuat seisi rumah berguncang. Kemudian si dukun kembali mengatakan bahwa di malam kelima Nisa akan dead. Singkat waktu di malam pertama, Sin kembali ke rumah Nisa. Seperti biasa, di sepertiga malam Nisa terbangun untuk melakukan sholat tahajud. Betapa kagetnya Nisa saat melihat kepala babi berjatuhan dari langit-langit rumah. Ia pun kaget dan kabur. Di keesokan harinya, Nisa menceritakan kepada ibunya yang sudah terbaring karena serangan stroke. Setelah kejadian semalam, Nisa merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ia pun tidak mengerti dan meminta sang ibu untuk mendoakan keselamatannya. Setelah merawat ibunya, Nisa beres-beres di kamar Seda. Lalu, ia mendengar suara-suara aneh dari bawah kasur. Saat ia periksa, Nisa menemukan sebuah boneka milik Seda. Tapi tiba-tiba rupanya jin sudah mempengaruhi Nisa dan membuatnya menjadi setengah gila dan memakan rambut boneka milik anaknya. Kemudian saat Kudret pulang kerja, Nisa yang sudah kembali normal membicarakan keanehan yang dialaminya. Akan tetapi, Kudret malah marah-marah dan menganggap semua itu omong kosong. Di malam kedua, Sin beralih ke rumah Asnur. Asnur yang sedang tertidur akhirnya terbangun oleh suara aneh di dalam kamarnya. Betapa kagetnya Asnur saat mengetahui suara tersebut berasal dari sosok yang menyerupai suaminya. Sosok itu pun berkata, "Aku bunuh diri karena kamu yang lebih mencintai Kudret daripada suamimu sendiri." Lalu sosok suaminya pun menunjukkan kematiannya dengan menyayat urat nadinya sendiri. Entah halusinasi atau mimpi, Asnur pun heran dengan keanehan tersebut. Di keesokan harinya setelah memandikan ibunya, Nisa mengecek bubur sumsum kesukaan sang ibu. Sambil menunggu matang, ia membuang dulu air bekas mandi tadi. Tanpa Nisa sadari, ibunya tiba-tiba bisa berjalan ke arah dapur. Rupanya, jin kini mengincar ibu Nisa. Dan saat Nisa kembali ke dapur, tanpa diduga ibunya mengguyur badannya pakai bubur panas hingga membuatnya mati seketika. Kejadian itu pun jelas membuat Nisa histeris. Kemudian Sin berada di malam ketiga. Setelah kematian ibunya, acara tahlilan pun digelar. Kesedihan Nisa pun sangat terlihat. Ia pun merasa heran ketika teringat ibunya yang tiba-tiba bisa berjalan dan mandi bubur panas. Ketika acara sudah selesai, Kudretnya masih berada di luar berusaha untuk masuk. Kudret pun heran dengan pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu suasana rumah terlihat aneh. Apalagi saat Kudret mendengar suara yang memanggil-manggilnya. Ia pun mencari sumber suara ke lantai atas. Kemudian ia pun kaget saat melihat beberapa orang seperti sedang berdoa. Dalam halusinasinya, Kudret seolah dihantui dosanya yang sudah melakukan perselingkuhan. Tapi untungnya, panggilan dari Seda membuat Kudret kembali tersadar. Di keesokan harinya setelah kejadian semalam, Kudret akhirnya percaya dengan semua yang dialami Nisa. Ia pun berniat untuk menemui sang kiai yang berada di daerahnya. Karena siapa tahu, mungkin sang kiai itu bisa membantu Kudret. Singkat cerita, Kudret bertemu seorang kiai itu. Kemudian Kudret langsung menceritakan semua yang Nisa alami. Kiai itu pun mengatakan bahwa Nisa sedang kerasukan jin jahat. Mendengar hal tersebut jelas membuat Kudret pun kaget. Lalu Kudret meminta kiai itu untuk membantu istrinya. Dengan senang hati, kiai itu pun akan berusaha membantu keluarga Kudret esok hari.
Singkat waktu di malam keempat, Nisa yang sedang berada di rumahnya merasa heran dengan suara aneh yang terdengar seperti ibunya. Lalu Nisa berusaha mendekati sumber suara yang berasal dari kamar mandi. Betapa kagetnya Nisa saat melihat sosok ibunya yang sudah mati berada di kamar mandi dan makan roti di dalam kloset. Karena kejadian tersebut, Nisa pun shock parah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Kudret yang baru pulang pun kaget melihat kondisi Nisa yang terlihat ketakutan. Setelah mendengar penjelasan Nisa, Kudret mengatakan bahwa esok malam mereka harus segera menemui kiai itu. Di sisi lain, hujan yang deras membuat rumah Asnur gelap karena pemadaman bergilir. Ketika habis mandi, Asnur mendengar suara nyanyian wanita di dalam kamarnya. Erkekmiş çocuğum. Al kendin bak. Betapa kagetnya Asnur saat melihat sosok yang menyerupai Nisa sedang menggendong bayi. Sosok itu pun mengatakan bahwa bayi yang dibawanya adalah bayi Asnuri yang cacat. Hasil hubungan gelapnya dengan Kudret. Rupanya sosok tersebut adalah jin yang berniat untuk membunuhnya. Jin itu pun menyalahkan Asnur yang sudah melakukan dosa besar dengan saudaranya sendiri. Di keesokan harinya, Asnur melaporkan kejadian semalam ke si dukun. Asnur pun heran kenapa jin malah mengincarnya. Lalu si dukun berusaha menenangkannya untuk tidak perlu takut. Karena Asnur tidak memiliki ikatan darah dengan Nisa. Dan tanpa diduga si mertua yang mendengarkan percakapan tersebut langsung pergi menemui Nisa. Di rumah Nisa, pada saat itu ia sedang bersama anaknya tiba-tiba berperilaku aneh. Rupanya ia seolah mendengar bisikan untuk melakukan bundir. Saat Nisa sudah tergantung, Kudret yang baru pulang pun kaget dan bergegas untuk menurunkannya. Singkat cerita, si mertua sudah berada di rumah Nisa. Ia pun menceritakan apa yang ia dengar dari Asnur. Kemudian Kudret berpamitan kepada si mertua dan anaknya karena ia akan membawa Nisa ke seorang ulama. Tanpa terasa malam kelima pun tiba. Pada saat itu Asnur sedang makan, masih kepikiran dengan panggilan jin di malam kemarin. Lalu tiba-tiba Sen bana yardım et. kali ini Asnur pun benar-benar dibunuh oleh jin. Karena sebenarnya Asnur adalah sepupu dari Kudret yang tentunya masih bagian keluarga Nisa. Di sisi lain, Kudret dan Nisa bertemu dengan sang kiai. Kudret pun menceritakan bahwa semua keanehan ini berasal dari kelakuan Asnur. Setelah mendengar ceritanya, kiai itu pun bergegas melakukan ruqyah kepada Nisa. Ketika melakukan persiapan, tanpa mereka sadari, Saidah muncul dengan gelagat yang aneh. Setelah persiapan sudah beres, kiai tersebut melakukan doa-doa. Barek Teala İbrahim'e Hamidun Mecid. Racim Bismillahirrahmanirrahim. Ken besmele çekeceksin Kudret. Racim Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Sadece cinin canını yapıyor. Nisa'ya bir şey olmuyor. Allahu Ekber. Karına gönül veren Tanpa diduga, pukulan kiai tadi malah membuat Nisa terbunuh. Kudret pun marah dan menyalahkan kiai tersebut. Di saat itu pula ulama itu melihat Seda dan ternyata Nisa hanyalah dipengaruhi jin. Karena jin sebenarnya ada di tubuh Seda. Ternyata alasan Seda menangis di awal film tadi karena untuk pertama kalinya ia menstruasi.
Sementara darah dalam pembalut di kamar mandi adalah darah milik Seda hingga membuatnya kerasukan. Dan rupanya Seda yang kerasukanlah yang sudah membuat Ibu Nisa meninggal. Setelah semuanya terungkap, ia itu pun pergi. Kemudian film pun menampilkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa semua keluarga Nisa ditemukan meninggal di sebuah ruangan bawah tanah. Dan ironisnya, karena tidak ada bukti yang kuat, kiai itu pun akhirnya menjadi tersangka atas kematian mereka. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah teman-teman, film singkatnya Si Jin. Bagaimana? Apakah Anda sudah percaya dengan adanya santet? Atau masih ragu-ragu? Kalau saya sendiri, saya percaya dengan keanehan-keanehan yang terjadi di dunia ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton konten ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.